pagi hari ini ada satu kebenaran yang saya mau sampaikan buat kita, yang menjadi pesan di minggu ini. Bicara tentang the principle of success. Ya, prinsip sukses. Saya yakin ini kata yang semua kita rindukan. Ini kata yang semua kita ingin ada di dalamnya. Ini adalah mimpi dari setiap anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Ini adalah mimpi bagi setiap pasangan yang baru memulai sebuah rumah tangga. Sukses. Ini juga adalah mimpi dan visi bagi saudara mungkin para mahasiswa di sekolah Alkitab yang sedang mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Atau buat para gembala. Sukses. Tapi juga ini kata yang orang takut untuk mereka ucapkan. Atau akui. Atau harapkan. Sukses. Ini kata yang semua orang ingin, semua orang impikan, tetapi takut untuk mereka berharap. Takut untuk mereka punya iman dan yakin saya sukses. Gitu. Kenapa begitu? Karena kita takut kecewa. Kita trauma dengan kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu kita. Kita takut untuk memulai lagi. Nah, pagi hari ini saya ingin sampaikan prinsip sukses menurut Alkitab. Ya. Nah, yang pertama adalah what is the definition of success? Apa itu definisi sukses dulu? Nah, tentunya menurut dunia, ini definisi yang sangat umum semua orang. Adalah ini, definisi sukses adalah ini. The fact of getting or achieving wealth, respect, or fame. Now, this means that most of society does in fact define success as money, power, and fame. Jadi inilah bagaimana dunia mendefinisikan sukses, itu artinya adalah punya uang yang banyak, punya jabatan, kekuasaan, power, dan kemudian fame, popularitas, terkenal. Nah, apalagi di era media sosial sekarang ini, orang bisa jadi sangat terkenal dengan cepat. Asalkan tahu bagaimana strategi memasarkan diri, atau mengemas, bikin packaging yang bagus gitu. Termasuk ada banyak sekali sekarang ini selebriti, pendeta selebriti yang muncul tiba-tiba ya di panggung media sosial. Nah, is that what success is? Apakah itu yang dinamakan sukses? Uang, definisinya, power, and fame. Tiga ini. Nah, kalau definisi sukses adalah tiga kata ini, money, power, and fame, maka celaka kita. Saya nggak masuk bagian orang yang sukses. Mungkin banyak dari saudara tidak masuk bagian yang sukses juga. Dan Yesus juga tidak masuk dalam bagian ini. Walaupun setan menawarkan itu kepada Yesus ketika Yesus dicobai di padang gurun. Dia berkata, semua kerajaan dunia. Apa kerajaan dunia? Dengan kemuliaannya. Artinya, dalam kerajaan dunia ini ada uang. Setan tawarkan uang buat Yesus. Setan tawarkan kekuasaan, power, kerajaan. Dan setan tawarkan fame, kemuliaan. Asal syaratnya ini, sujud menyembah aku. So, kalau sukses definisinya adalah money, power, and fame, maka saudara bisa sukses tanpa Tuhan. Kalau itu definisinya. Tapi kita ingin melihat sukses dengan definisinya Tuhan tentu. Nah, definisi Tuhan, God defines success as fulfilling His will and purpose in our life. Sukses definisi Tuhan adalah ini, menggenapi kehendak Tuhan dan menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. That's how God define success. Nah, ini bisa saja berarti tidak punya banyak uang. Ini bisa saja berarti tidak punya banyak kekuasaan atau jabatan. Ini bisa berarti sudah mungkin tidak punya fame atau
terkenal, populer. Alkitab mendefinisikan sukses menggenapi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan buat saudara? Apakah saudara saat ini sedang ada dalam pusat kehendak Tuhan? Apakah hidupmu, keluargamu, bisnismu, kamu ada pada track, pada relnya Tuhan kalau kereta itu? Apakah saudara sedang menghidupi apa yang menjadi tujuan Tuhan? Kenapa engkau lahir hari ini? That's how God define success for your life. Itu bagaimana Tuhan mendefinisikan sukses bagi hidup saudara. Nah, kalau sukses definisinya adalah menggenapi kehendak Tuhan. Ya, dan menyelesaikan apa yang menjadi panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara hari ini. Maka Jesus was the most successful person to ever live. Yesus adalah contoh teladan kita. Orang yang paling sukses di atas muka bumi ini. Karena dia selalu berkata, aku datang tidak melakukan kehendakku sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yesus menyelesaikan apa yang menjadi tujuan dan alasan mengapa dia lahir, mengapa dia hidup, dan mengapa dia datang ke dalam dunia ini. Ketika dia mati di atas kayu salib. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Yohanes 4:34 dia berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, makananku, apa makanan saudara? Konteksnya Yohanes pasal 4, murid-muridnya baru pulang dari desa-desa karena lapar, waktunya lunch time, makan siang. Tiba di sumur di Samaria, tidak ada restoran, tidak ada yang jual makan. Muridnya pergi cari makanan karena mereka lapar. Ketika mereka sudah kenyang, mereka kembali dan mereka ingat Yesus. Mereka bawa, mungkin kalau sekarang nasi bungkus, atau mungkin kalau orang Salatiga mungkin soto, ya, bawa makanan buat Yesus. Dan mereka excited, mereka pikir Yesus pasti senang sekali, pasti Yesus lapar, pasti Yesus akan makan dengan lahap makanan yang aku bawa ini buat dia. Surprise. Karena waktu murid dibawa makanan kepada Yesus, Yesus bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa makanan yang tidak dikenal oleh murid-muridnya itu? Dan ini juga makanan yang banyak. Hari-hari ini, anak-anak Tuhan tidak kenal makanan ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan tidak kenal makanan ini. Para pengusaha tidak kenal makanan ini. Yesus berkata, ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Apa makanan itu? Makananku, kata Yesus, ini. Muridnya bertanya, apakah ada orang yang bawa makanan, menu yang lain buat Yesus? Yesus bilang, no. Dia berkata kepada mereka, makananku ialah ini. Bukan nasi gudeg zucchini atau soto esto. Makananku, kata Yesus, adalah ini. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanan, this is a food. Ini makanan yang orang lain dan banyak orang, mungkin majority, mayoritas penduduk dunia tidak kenal makanan ini. Yaitu melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya berdoa kita tidak termasuk kategori orang yang tidak kenal makanan ini. Tapi justru ini harus menjadi makanan kesukaan kita. Makanan kesukaan kita. Ya. Makananku.
Sehingga ini jadi makanan saudara. Dan Yesus mau murid-muridnya mengerti bahwa ada makanan yang bersifat kekal. Makanan yang Yesus bilang, this is eternal. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Sadarkah saudara? Bahwa saudara dimanapun kau berada, engkau diutus. Kita ini utusan Tuhan. Kita ini utusan dari kerajaan surga, diutus ke bumi. Dari kerajaan terang diutus ke kerajaan kegelapan. Kita diutus. We are the ambassador. Kita adalah messenger. Dimanapun saudara berada, engkau ada di sana, dimanapun, di Makassar, di Bangka, di Timika, di Papua, dimanapun saudara berada saat ini. Realize one thing, sadari satu hal, saudara ada di sana karena Tuhan yang menetapkan dan mengutus saudara. Dan ini yang Yesus bilang, ini makananku. Adalah ini, aku tahu aku diutus, dan kalau aku diutus pasti ada tujuan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau Tuhan mengutus saudara, dimanapun kau berada saat ini, pasti Dia punya kehendak. Dan Dia punya tujuan. Dan Dia ingin kita menyelesaikan apa yang menjadi tujuannya itu. So, this is what success is. Inilah arti kata sukses itu. Menurut firman Tuhan, menurut Alkitab. Sekali lagi saya berdoa biar ini jadi makanan kita hari-hari ini. Ya, mendefinisikan sukses menurut kata Tuhan, bukan kata dunia ini.